Di sini di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan Microsoft Excel. Pertama adalah klik menu Start, kemudian Search Program and Files. Dengan kata kunci Excel, setelah ditemukan, klik 2 kali. Di menu Excel ini ada Home, New, and Open. Di menu Home terdapat blank workbook, kemudian ada template-template yang dibutuhkan oleh user sesuai kebutuhannya. Kemudian ada Recent, yaitu file yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini ada juga New. Di New itu ada blank workbook, kemudian template-template yang bisa dicari secara online. Kemudian kita buka blank workbook untuk membuat file. Di sini terdapat menu-menu yang bisa digunakan oleh user. Di sini adalah Quick Access Toolbar yang terdiri dari menu Save, Undo, dan Redo. Kemudian Title Bar, yaitu book to, bukan seharusnya. Kemudian di sini juga ada Restore, Minimize, dan Close. Di sini juga terdapat menu bar. Menu bar itu terdiri dari File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan Help. Di File, kita bisa ke menu Home seperti yang di depan tadi. Kemudian di menu New itu kita bisa membuat file dan membuka filenya. Kemudian Save atau Save As. Di menu Home itu ada Clipboard, Font, Element, Number, Style, Cell, and Editing. Di menu Clipboard itu kita bisa copy paste. Kemudian di Font kita dapat mengedit atau mengedit huruf seperti huruf, jenis huruf, ukuran, warna, dan lain-lain. Di Element kita dapat mengedit rataan kanan kiri atau merge, menyatukan sel-sel. Kemudian Style itu untuk style format tabelnya, Cell, lalu Editing. Di Insert juga terdapat beberapa tool seperti Table, Add-ins, Illustration, Chart, Sparkling, Filters, and Link. Di Table itu kita bisa nambahin table atau pivot. Di Illustration kita bisa nambahin foto secara online atau save. Kemudian di Chart kita biasanya nambahin chart-chart atau grafik-grafik. Kemudian Sparkling itu mini chart. Filter kita dapat memfilternya secara dua, yaitu ada slicer dan timeline. Kemudian ada links, mengedit teks lalu menambahkan simbol-simbol. Kemudian di Page Layout, di menu Page Layout ini ada Themes, Page Type, Scale to Fit, Set Option, and Arrange. Di theme itu kita bisa mengedit tema-temanya. Kemudian di Page Type melakukan pengaturan kertas seperti ukuran, orientasi, terus marginnya, terus backgroundnya apa, terus Scale to Fit itu buat mengatur skala baris, lalu Set Option untuk menampilkan garis pembatas sel seperti grid lines, lalu Arrange. Di Arrange itu untuk mengatur objek pada umumnya berupa shape pada lembar kerja Microsoft Excel. Kemudian di Formula terdapat Function Library. Function Library itu menampilkan semua formula yang dapat digunakan pada Microsoft Excel. Kemudian ada Define Names untuk memberikan nama sel pada Microsoft Excel. Kemudian Formula Auditing, perintah berisi manajemen suatu proses yang dilakukan suatu formula terhadap sel-sel pada Microsoft Excel. Kemudian terakhir ada Calculation, untuk menghitung suatu formula secara langsung. Kemudian ada di sini menu data. Menu data itu ada Get External Data, kemudian Get and Transfer, Connection, Sort Filter, Data Tools, Forecast, dan Outline. Get External Data untuk melakukan import data di luar lingkup Excel seperti Microsoft Access dan SQL. Get and Transfer ini
perintah kompleks yang dapat menggabungkan data dari sumber yang berbeda dan menampilkan dalam suatu format tertentu. Kemudian di connection ini kita dapat menghubungkan tabel-tabel dalam lembar kerja Microsoft Excel. Di sini juga sort and filter juga berada pada menu home yang tadi untuk mensorting dan memfilter. Kemudian ada data tools untuk analisis data yang biasanya digunakan oleh penelitian. Kemudian ada forecast, meramalkan atau peluang menggunakan Microsoft Excel. Kemudian ada outline, mengelompokkan data sehingga mudah dilihat. Kemudian ada review. Di review ini ada proofing, accessibility, insight, language, comment, and protect. Di proofing sini untuk menganalisis kesalahan, spelling kan menganalisis kesalahan pada Microsoft Excel. Kemudian di insight, di language, menerjemahkan data. Di language itu menerjemahkan datanya ke bahasa lain. Kemudian di comment, menambahkan komentar pada lembar kerja sehingga lebih mudah dibaca. Kemudian pada menu view itu ada workbook view, show, zoom, window, and macros. Di workbook view itu untuk mengubah tampilan lembar kerja, tombol perintah ini tersedia di pojok kanan bawah jendela workbook Microsoft Excel juga. Kemudian show menampilkan atau tidak rows, formula, bar, grid lines atau headings. Di zoom juga bisa memerintahkan untuk memperkecil atau memperbesar tampilan kerja Excel. Kemudian di window, manajemen jendela Microsoft Excel atau menambah jendela workbook baru dengan menggunakan fit ini. Kemudian di macros ini untuk perintah tingkat lanjut untuk manajemen perintah-perintah pada Microsoft Excel. Kemudian di home itu ini dinamakan alamat sel. Alamat sel itu ini kolom, ini baris. Kolom itu terdiri dari A, B, C, D, kemudian baris 1, 2, 3. Alamat sel misal ini B2, maka alamat selnya adalah B2. Di sini formula, bisa memasukkan formula. Kemudian di sini juga ini dinamakan sel. Kemudian sel ini disebut sel aktif. Bisa ditulis di sini juga atau di sini. Saya akan membuat atau memasukkan data. Misal data yang akan dibuat adalah mahasiswa Politeknik Negeri Subang. Sudah. Kemudian ini nomor. Kemudian menambahkan tabel. Tabelnya itu bisa ukurannya segini misal kan. Oke. Kemudian di kolom 1 kita tulis nomor. Kemudian kolom 2 kita tulis nama mahasiswanya. Kemudian di kolom 4, kolom 3 kita masukkan jurusan. Kemudian di kolom 4 jenis kelamin. Untuk save, kita bisa pergi ke menu file, kemudian ada save atau save as. Untuk mengubah nama, kita di save as, terus agar penyimpanannya kita yang dapat menentukan. Kemudian saya pilih diskusi, terus di kuliah Ican.
Kemudian nama filenya misalnya data mahasiswa Polsub. Lanjut save. Kemudian bisa keluar. Kemudian agar tidak lupa, misalnya nyimpan datanya dengan nama apa dan di mana, kita bisa ke sini lagi, kemudian buka Excel-nya. Di sini terdapat recent. Tadi kita kan sudah menulis data mahasiswa Polsub, jadi bisa dibuka. Kemudian untuk membuka file-file